Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya adik-adik? Oke, saya harap semuanya sehat-sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan TO. Kemarin saya sudah selesai membahas sampai nomor 10. Kita lanjutkan sekarang nomor 11. Oke, sambil dibuka ya soal TO-nya. Oke, nomor 11, darah yang banyak mengandung O2 terdapat dalam pembuluh yang mengalirkan darah dari. Nah, di sini sudah saya beri ringkasan tentang sistem sirkulasi. Jadi, yang perlu diketahui yang pertama yaitu jantung terdapat 4 ruang. Yang pertama adalah serambi kanan. Fungsinya apa? Menerima darah yang mengandung karbon dioksida. Dia menerima dari mana? Dari seluruh tubuh. Lihat peredaran darah besar. Peredaran darah besar dari seluruh tubuh ke serambi kanan. Terus yang kedua, serambi kiri menerima darah yang mengandung oksigen. Nah, serambi kiri ini ada di peredaran darah kecil. Menerima darah yang kayak oksigen dari mana? Dari paru-paru. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, bilik kanan. Bilik kanan memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Lihat peredaran darah kecil. Yang keempat, bilik kiri memompa darah yang mengandung oksigen. Ini ada di peredaran darah besar. Bilik kiri memompa oksigen ke seluruh tubuh. Lalu ke serambi kanan. Simpelnya kalau peredaran darah besar dari jantung, seluruh tubuh jantung. Kalau peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, jantung. Oke, gitu ya. Peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh jantung. Peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, jantung. Oke, kita balik ke soalnya. Darah yang mengandung oksigen yang mengalirkan darah dari. Oke, jawabannya nomor 11 adalah yang B, paru-paru ke serambi kiri lalu ke jantung. Jadi waktu dari paru-paru terjadi difusi atau pergantian dari karbon dioksida ke oksigen lalu dibawa ke serambi kiri. Lanjut nomor 12. Ini adalah materi sistem ekskresi. Organnya adalah ginjal. Nah, soalnya proses yang terjadi pada nomor 1 adalah. Oke, jadi bagian nomor 1 adalah glomerulus. Bagian nomor 2 adalah tubulus contortus proximal. Bagian nomor 3 adalah lengkung Henle dan bagian nomor 4 adalah tubulus contortus distal. Nah, glomerulus itu untuk apa? Glomerulus adalah untuk filtrasi. Filtrasi berarti dia penyaringan kembali. Nah, hasilnya adalah urin primer. Yang kedua, TKP atau tubulus contortus proximal. Dia untuk reabsorpsi. Re berarti apa? Reabsorpsi berarti penyerapan kembali. Hasilnya urin sekunder. Yang terakhir TKD atau tubulus contortus distal untuk augmentasi, itu adalah pembentukan urin sesungguhnya. Nah, kita balik lagi ke soal. Tadi adalah fungsi bagian nomor 1. Bagian nomor 1 tadi adalah glomerulus. Jadi fungsinya adalah sebagai penyaringan zat-zat dalam darah yang masih bermanfaat bagi tubuh. Nah, itu ya, kalau yang A penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan berarti reabsorpsi. Untuk yang augmentasi yang mana? Augmentasi yang jawaban C, pembentukan urin sesungguhnya. Oke, lanjut soal nomor 13. Perhatikan tabel hasil pengamatan berikut. Berdasarkan pengamatan di atas, dapat disimpulkan bahwa
Nah, sudah saya bikinkan rangkuman tentang nomor 13. Jadi nomor 13 itu adalah percobaan SAKS. Jadi percobaan fotosintesis itu ada dua. Percobaan SAKS dan percobaan Ingenhousz. Nah, nomor 13 ini adalah percobaan SAKS. Langkah-langkahnya adalah yang pertama. Jadi pada sore hari kita menutup daun dengan aluminium. Nah, baru keesokan harinya kita mengambil daun. Nah, pada keesokan harinya baru kita mengambil daunnya. Terus langkah berikutnya yaitu merebus daun dengan air panas. Fungsinya untuk apa? Untuk mematikan dinding sel. Terus langkah ketiga, merebus daun dengan alkohol. Fungsinya untuk melarutkan klorofil. Nah, yang terakhir ditetesi lugol atau iodin, jadi untuk menguji adanya karbohidrat. Nah, pada soal kita lihat yang pertama keadaan daun ditutup. Terus warna sebelum ditetesi iodin dia hijau muda. Setelah ditetesi iodin warnanya tetap hijau muda. Yang kedua, daun tidak ditutup. Warna sebelum ditetesi iodin hijau muda. Nah, setelah ditetesi iodin berwarna hijau dengan bercak biru keunguan. Berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah yang D. Daun yang melakukan fotosintesis adalah daun yang tidak ditutup kertas aluminium. Tandanya apa? Tandanya adalah bercak biru keunguan. Nah, itu menandakan bahwa adanya karbohidrat. Oke, sampai di sini paham ya? Lanjut soal nomor 14. Perhatikan jaring-jaring makanan pada dua ekosistem. Oh, maaf. Ini satu ekosistem ya, satu ekosistem. Jadi, yang ditanyakan apabila populasi tikus menurun karena dibasmi, apakah yang akan terjadi pada ekosistem tersebut? Jadi, rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan ini adalah yang pertama, padi 1, terus tikus, terus elang. Berarti tikus sebagai konsumen 1, elang sebagai konsumen 2. Berarti ini gini aja, K1. Ini K2. Nah, jaring rantai makanan berikutnya, padi masih sebagai produsen. Ini produsen, tikus konsumen 1, terus ular konsumen 2. Yang ketiga, padi produsen, ayam konsumen 1, lalu elang konsumen 2. Terus yang keempat, padi tetap sebagai produsen, lalu belalang konsumen 1, katak konsumen 2, ular konsumen 3. Gini ya, konsumen 3. Nah, kalau yang burung produsen tetap padi, yang kayak ini cuma konsumen 1. Nah, itu ya. Lalu kita balik lagi ke soal. Apabila populasi tikus menurun karena dibasmi, apakah yang akan terjadi pada ekosistem tersebut? Kita baca pernyataan nomor A. Populasi katak menurun karena menjadi sumber energi utama bagi ular. Nah, ini ya, katak akan menurun karena menjadi sumber utama bagi ular. Nah, ini jawabannya salah ya, karena ular masih bisa memakan ayam. Jadi katak bukan menjadi sumber energi utama. Jadi jawaban yang A salah. Terus yang B, populasi ayam menurun karena menjadi satu-satunya sumber energi bagi elang. Nah, kita lihat lagi. Tadi yang dimakan elang apa saja? Yang dimakan elang ada
tikus sama ayam. Nah, kalau tikusnya menurun berarti sumber energi dari elang hanya ada pada ayam. Jadi jawaban yang B benar. Nah, jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 15. Perhatikan grafik siklus menstruasi di bawah ini. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kadar estrogen dan LH menurun pada fase. Oke, saya bikinkan rangkuman dulu. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi ada 4. Yang pertama adalah fase menstruasi. Yang kedua pra-ovulasi. Yang ketiga ovulasi. Yang keempat pasca ovulasi. Oke, siklus menstruasi ada 4. Yang pertama fase menstruasi. Oke, yang harus kalian ingat adalah hormonnya. Jadi hormonnya ada 4. Yang pertama estrogen, yang kedua progesteron, yang ketiga FSH, yang keempat LH. Nah, kita bahas dulu yang pertama fase menstruasi, yaitu estrogen dan progesteron menurun. Kenapa menurun? Karena ini menyebabkan lepasnya ovum. Lepasnya ovum dari endometrium. Dari ini endometrium. Nah, lepasnya ovum dari endometrium menyebabkan endometrium sobek, kemudian terjadi poluruan. Nah, ini berapa hari? Biasanya 1 sampai 7 hari. Terus yang kedua praovulasi. Praovulasi ini sama dengan akhir menstruasi. Jadi praovulasi ini akhir menstruasi. Oke, hormonnya adalah FSH, follicle stimulating hormone, atau hormon yang merangsang pembentukan folikel. Ini saya buat singkatnya biar kalian enak untuk menghafal. Yang ketiga ovulasi. Ovulasi ini LH meningkat. LH lepas hoi. Apa yang dilepas? Yang dilepas adalah ovum. Jadi ovum dilepas. Nah, ini hari keberapa? Hari ke-14. Nah, setengah dari satu siklus menstruasi. Yang terakhir pasca ovulasi. Pasca ovulasi hormonnya yang bertindak yaitu progesteron dan estrogen kembali diproduksi. Untuk apa? Dia untuk persiapan implementasi. Persiapan implementasi zigot. Nah, oke, persiapan implementasi zigot ini harinya 15 sampai 28 hari. Nah, jika pada hari ke-26 ini tidak terjadi pembuahan, maka akan kembali ke siklus menstruasi lagi.
Nah, itu ya. Oke, kita balik lagi ke soal. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kadar estrogen dan LH menurun pada fase. Yuk, kita lihat gambarnya. Nah, ini ya estrogen. Ini yang saya kasih. Nah, ini estrogen. Terus LH yang ini. Yang garis putus-putus ini. Nah, berarti LH dan estrogen menurun pada fase ini ya, menstruasi. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, masih ada 2 soal lagi, nomor 16. Nomor 39 dan 40 ya kalau di soal TO kalian. Oke, nomor 39. Materinya tentang hereditas atau persilangan. Soalnya, pada kelinci rambut hitam, H besar dominan terhadap rambut putih H kecil. Terus, sifat yang kedua, rambut kasar R besar dominan terhadap rambut halus R kecil. Lalu, persilangannya, seekor kelinci berambut hitam kasar disilangkan dengan kelinci berambut putih halus. Semua keturunan pertamanya atau F1 berambut hitam kasar. Jika keturunan pertama disilangkan, sesamanya perbandingan fenotip kelinci hitam kasar, hitam halus, putih kasar, putih halus yang dihasilkan pada F2 adalah. Nah, jadi persilangannya kita lihat P itu parental atau orang tua. Tadi orang tuanya kelinci hitam kasar sama putih halus. Oke, terus kita cari gametnya ini H besar R besar, kalau yang ini H kecil R kecil. Baru kita cari filial atau keturunan, ini disilangkan jadi H besar H kecil R besar R kecil. Nah, filial pertama atau keturunan pertama adalah H besar H kecil R besar R kecil. H besar tadi hitam, R besar kasar. Kenapa hitam kasar? Karena H dominan. Ini juga dominan, berarti yang kecil kalah dengan yang besar. Yang dicari apa? Yang dicari F2, berarti F1 disilangkan dengan yang dicari F2. Berarti F1 disilangkan dengan F1. Jadi H besar H kecil R besar R kecil disilangkan dengan H besar H kecil R besar R kecil. Nah, masih ingat cara cepatnya? Cara cepatnya tadi, oke, genotipnya apa aja? Ini oke, sifatnya tadi ya, sifat tadi kan ada H besar, terus ada H kecil, ada R besar, ada R kecil. Nah, H besar hitam, H kecil putih, R besar kasar, R kecil halus. Nah, masih ingat cara cepatnya? Cara cepatnya berarti kalau mencari F2 berarti keturunan pertama pasti hitam kasar. Ini yang nomor 1, hitam kasar. Terus yang kedua hitam halus. Yang kedua banding hitam halus. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga putih kasar. Yang ketiga putih kasar. Terus yang terakhir putih halusnya keempat. Banding putih halus. Nah, rasionya berapa?
rasionya pasti 9:3 banding 1. Oke, cara cepat ini hanya berlaku jika F1 disilangkan dengan F1. Nah, genotipnya gini. H besar H kecil, R besar R kecil, H besar H kecil, R besar R kecil. Rasionya pasti 9:3:1. Jadi nomor 16 jawabannya adalah yang A. 9:3:1 tanpa harus menyilangkan. Jadi pakai cara cepat. Oke, soal terakhir yaitu semakin meningkatnya tingkat ekonomi manusia berdampak pada kebutuhan akan kenyamanan hidup yang makin meningkat, yaitu dengan penggunaan kulkas, AC, dan hairspray. Penggunaan alat-alat tersebut dapat menghasilkan gas CFC yang menyebabkan gas CFC. CFC adalah CFC fluorokarbon ya, CFC fluorokarbon menyebabkan. Nah, gas CFC ini menyebabkan munculnya lubang ozon di stratosfer. Jawabannya yang C. Nah, gimana sih kok dia bisa menyebabkan lubang di ozon? Jadi CFC naik ke ozon, terus mengikat ozon. Nah, baru terbentuklah lubang. Oke, jadi itu ya prosesnya CFC bisa membuat lubang di ozon. Nah, oke, selesai soal TO sampai nomor 40. Sekarang karena saya sudah selesai membahas, seperti biasanya ya, nggak afdol kalau hanya saya saja yang menjelaskan, jadi kalian harus mencoba latihan soal. Nanti akan saya kirimkan link soalnya. Oke, nanti kalian kerjakan. Oke, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.